Hari ini mungkin saya bukan mengajari ya, saya akan sharing pengalaman saja beberapa hal yang berkaitan dengan dukungan psikologis awal. Menarik juga kalau mendengar bahwa teman-teman punya rencana untuk datang ke situasi pasca bencana gitu ya, lalu kemudian juga mau melakukan sejumlah aktivitas mungkin, atau juga mau melakukan beberapa hal berkaitan dengan dukungan psikologis awal gitu. Maka nanti kita akan coba diskusi untuk kemudian ngobrol-ngobrol juga. Mungkin saya nanti akan share beberapa konsep dan juga kemudian akan menceritakan juga bagaimana sejumlah pengalaman lapangan ya berkaitan dengan dukungan psikologis awal. Lalu kemudian nanti kita bisa sama-sama mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan itu gitu ya. Oke, ada beberapa hal nih yang mau saya katakan. Perlu disadari bahwa dalam situasi bencana ada dampak-dampak yang namanya dampak psikososial. Mengapa namanya dampak psikososial? Ya karena dampaknya bukan hanya pada psikologis, tetapi juga pada relasi, pada hubungan sosial. Yang tadinya saya punya tetangga yang saya bisa mintai tolong, tiba-tiba tetangga saya meninggal gara-gara bencana. Jadi artinya orang yang bisa saya mintai bantuan hilang. Yang tadinya hubungan saya dengan suami saya baik-baik saja, tapi karena anak kami menjadi korban, meninggal dunia, maka hubungan suami istri bisa terganggu. Jadi jangan lupa bahwa bencana itu jangan hanya dimaknai bahwa ada unsur-unsur perasaan, unsur-unsur psikologis. Karena kadang-kadang tidak demikian. Jadi kalau mendiskusikan atau membayangkan dalam situasi ini, sebetulnya situasinya itu, dampaknya itu, kondisinya itu ya bisa berkaitan dengan fisik, perasaan, pikiran, tingkah laku, bahkan relasi. Jadi semua bisa terdampak. Bisa hanya perasaan dan pikiran, bisa. Bisa hanya fisik dan hubungan sosial, bisa. Tapi bisa semuanya muncul. Jadi ketika kita datang ke sebuah lokasi bencana, apalagi situasinya adalah bencananya sudah berlalu, yang paling berbahaya adalah kalau kita datang dengan asumsi, dengan pandangan, dengan sudah punya keyakinan, mereka ini pasti butuh ini. Mereka ini pasti kondisinya kayak gini. Hati-hati. Karena seringkali apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan belum tentu benar. Bisa jadi benar, tapi ada kemungkinan juga tidak tepat. Bayangan awal tentang kondisi di lokasi bencana penting buat kita, supaya kita bisa mengatur, mengelola, merencanakan. Iya, tetapi ada baiknya kita membuka diri dengan berbagai situasi yang mungkin terjadi, karena kita tidak tahu, gitu ya. Termasuk kalau kita bicara dampak ini, pertanyaannya adalah, apakah dampak-dampak ini masih dirasakan? Karena nggak tahu juga, setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, apakah dampak ini masih muncul pada penyintas bencana itu? Nah, apa sih contoh-contohnya gitu ya? Nah, ini contoh-contoh saja. Aspek-aspek fisiologis itu macam-macam. Mulai dari jantung berdebar, kepala pusing, sakit kepala. Ini yang seringkali kemudian banyak muncul. Gitu. Nah, yang harus berhati-hati adalah tidak semua hal-hal yang sifatnya fisik itu muncul karena memang ada gangguan secara fisik. Jadi sering sekali saya melihat bahwa para penyintas itu ngantri di pos kesehatan minta obat sakit kepala. Saya keluhannya pusing terus. Dan karena ada permintaan, maka tenaga kesehatan langsung memberikan. Padahal jangan lupa, belum tentu sakit kepala, pusing, itu harus diberikan obat. Kadang-kadang kita terkecoh gitu ya dengan keluhan yang disampaikan penyintas, padahal tidak demikian. Ya perasaan juga macam-macam ya, ada yang marah, sedih, panik, takut, masih banyak lagi. Lalu juga jangan lupa secara pikiran pasti juga ada kebingungan. Kalau diajak ngobrol kayaknya nggak konsentrasi. Aduh maaf tadi kakak bilang apa kak, boleh diulang nggak? Aduh tadi kak yang dimaksud apa ya? Nah itu sesuatu yang memang wajar terjadi gitu ya. Atau ingatan berulang tuh saya ketika datang ke sejumlah lokasi bencana selalu bertemu dengan orang yang menceritakan berulang-ulang kejadian bencana. Dan itu sesuatu yang wajar buat saya karena kejadian itu sangat luar biasa dan membuat mereka tidak mudah untuk katakanlah mengolah pengalaman itu sehingga mereka butuh waktu untuk bisa menerima atau bisa mengolah informasi tentang pengalaman bencananya sehingga kalau tidak ya itu akan terus-terus diulang ceritanya ya. Cerita yang sama berulang-ulang gitu. Tingkah lakunya juga macam-macam gitu ya. Ada yang susah tidur, ya sebenarnya bukan hanya sulit tidur gitu ya. Kadang-kadang saya menemukan di lokasi bencana ada keluhan bahwa ini orang tidur terus. Nah, kadang-kadang kita salah paham gitu ya. Kalau ada orang yang tidur terus, seakan-akan nggak ada masalah. Atau orang yang makannya banyak, nggak ada masalah. Sebetulnya yang terjadi adalah perubahan perilaku. Kalau sebelumnya dia sulit tidur, tapi sekarang tidur terus, kan berarti ada
ada sesuatu nih. Atau kalau biasanya makan sedikit, sekarang makan porsinya banyak, jangan-jangan ada sesuatu. Dan sebaliknya gitu ya, macam-macam. Ya macam-macam juga ya berkaitan dengan hubungan sosial. Ada yang nggak mau diajak ngobrol, ada yang kayaknya hawanya pasti ingin berantem saja dengan orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu contoh saja dampak-dampaknya. Nah, tetapi kenapa? Kenapa itu terjadi? Jangan lupa, bruder, pater, bapak, ibu, teman-teman, situasi bencana itu menggoncang hidup kita. Apa yang tergoncang? Ya, dulunya saya percaya bahwa saya bisa mengendalikan hidup saya. Ternyata enggak. Dulunya saya percaya rumah saya itu tempat paling aman, di mana saya bisa mengandalkan rumah saya untuk berlindung. Ternyata rubuh. Tadinya saya membangun harapan bahwa setelah ini anak saya mau saya kuliahkan. Tiba-tiba semua harta benda habis. Jadi lihat ya, orang menjadi tergoncang karena apa yang diyakini, apa yang dihidupi selama ini tiba-tiba digoyahkan karena kejadian bencana. Maka yang tadinya merasa percaya diri, merasa aman, punya harapan, jadi berubah sehingga kemudian situasinya tadi merasa kehilangan, merasa nggak aman, takut, bingung, nggak berdaya, dan sebagainya. Nah, sekarang jadi pertanyaan penting nih. Apakah reaksi-reaksi tadi, reaksi-reaksi yang ditampilkan, tadi kan kita bicara reaksi-reaksi nih. Ada reaksi marah, sedih, cemas, bingung, segala macam. Pertanyaannya sekarang, apakah ini normal atau tidak normal? Ini wajar atau tidak wajar? Yang ingin saya tegaskan adalah karena kita seringkali mendengar, membaca, atau bahkan viral gitu ya, dikirimkan bahwa trauma, korban bencana trauma. Padahal itu baru H+1 sesudah bencana gitu ya. Hati-hati gitu ya menggunakan istilah trauma, karena jangan sampai kita menggunakan istilah yang membuat justru orang yang terdampak bencana malah mendapatkan cap tambahan gitu ya. Wah, ini orang trauma. Padahal menurut saya istilah itu tidak tepat. Saya sering kali bertemu dengan banyak pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan mereka dengan cepat mengatakan orang ini trauma gitu. Dan saya berdebat dengan ratusan, mungkin bahkan ribuan orang ya untuk mendiskusikan hal ini, dan saya selalu mengatakan saya tidak setuju gitu. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan trauma, itu sebetulnya adalah sebuah diagnosis. Dan masalahnya, diagnosis itu punya dampak sosial. Dampak sosialnya ya tadi gitu ya, saya seakan-akan dicap sebagai orang yang trauma. Atau dianggap kurang waras, atau dianggap gila. Padahal nggak begitu gitu. Ada juga yang berdebat dengan saya mengatakan bahwa tapi itu kan istilah yang dipahami oleh orang awam kayak begitu. Nah, buat saya justru sekarang kesempatannya mari kita luruskan supaya tidak menggunakan istilah yang sebetulnya tidak tepat untuk memberikan cap gitu ya. Jadi betul, reaksi itu reaksi wajar. Ya sama kayak tadi. Saya punya ibu saya, kebetulan sekarang usianya sudah sekarang tahun dulu ya, sekitar 75 tahun ya. Lalu tiba-tiba dia masih suka jalan gitu ya ke minimarket dekat rumah. Tiba-tiba suatu hari dia jalan, dompetnya dijambret ya pakai pengendara motor gitu. Apa yang terjadi dengan ibu saya? Hampir 3 minggu, hampir sebulan sesudah itu beliau tidak berani pergi lagi ke minimarket itu gitu. Tapi apakah itu sesuatu yang saya katakan trauma? Enggak. Wajar. Ya, kita kaget. Kita mungkin tidak siap. Kita sedang mencoba, waduh ternyata yang tadinya saya anggap lingkungan saya aman, orang selama ini jalan ke minimarket sendiri nggak pernah ada masalah, tiba-tiba kok nggak begitu ya. Tapi apa yang terjadi setelah 3 bulan? Ternyata sekarang beliau udah pergi lagi ke minimarket. Jadi jangan lupa ada kalanya dalam situasi yang tidak terduga, entah itu bencana, entah tadi misalnya kecopetan, entah tiba-tiba kaya langsung miskin karena bangkrut, itu situasi-situasi yang menggoncang kehidupan kita. Yang kita kayaknya kehilangan pegangan. Maka reaksi-reaksi kita sebetulnya wajar. Bahkan saya sudah terlibat dalam penanggulangan bencana sejak tsunami di Aceh ya, 2004. Kalau dari hitungan-hitungan, sebetulnya dalam sebulan, 2 bulan itu masih sesuatu yang bisa dikatakan wajar gitu ya. Kita nggak bisa langsung kemudian mengatakan dia trauma gitu. Hati-hati sekali.
Kalaupun kita mau mengatakan yang bersangkutan trauma, butuh waktu yang tidak sebentar untuk kemudian bisa mengatakan begitu. Saya mau kasih ilustrasi saja gitu ya. Sebenarnya kan dalam konteks kesehatan jiwa gitu ya, kita bisa mengatakan ada orang normal, normal bermasalah, gangguan jiwa ringan atau gangguan jiwa berat. Kalau kita hidupnya lagi oke-oke aja, kan paling ujung. Normal tuh sebetulnya istilah yang kurang tepat, cuman saya berusaha mencari istilah yang lebih tepat, mungkin dia bisa beradaptasi gitu ya dengan situasi. Saya happy-happy saja, pekerjaan di kantor oke, nggak ada masalah dengan teman, anak dan istri oke, suami oke, kan kayaknya kita semua hidup bahagia gitu. Tiba-tiba misalnya yang dialami oleh ayah saya misalnya, kakaknya meninggal dan mendadak. Apa yang kemudian terjadi? Ya ini bisa geser, bahkan mungkin gesernya bisa sampai sini, nggak tahu gitu. Tiba-tiba ayah saya setiap jam 2, jam 3 bangun nangis. Tiba-tiba dia pasang foto kakaknya di kamar, di ruang kerjanya. Ketika ditanya lebih banyak diam. Tapi apakah saya mengatakan beliau trauma? Tunggu dulu. Dalam hitungan bulan, misalkan 3-4 bulan, beliau udah kembali ke sini. Gitu. Jadi kita jangan mengatakan bahwa orang yang terdampak bencana itu trauma langsung kemudian gangguan jiwa. Nggak begitu. Karena kadang-kadang dengan berjalannya waktu, orang bisa geser. Ada yang namanya mekanisme memulihkan diri secara alami. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu dibantu ya, paling gampang putus pacar lah ya. Itu kan paling gampang ya. Ada orang putus pacar, nangis-nangis, segala macam dan lain-lain. Setelah 3 bulan dia baru baik. Tapi ada juga orang yang putus pacar, hari ini nangis-nangis, 3 hari lagi pacar baru udah ada. Artinya apa? Ya setiap orang beda-beda gitu. Tapi kita sebetulnya sebagai pribadi masing-masing, kita punya potensi untuk memulihkan diri kita. Nah, hanya kadang-kadang masalahnya adalah itu nggak cukup. Maka kita butuh bantuan orang lain. Sama halnya dengan teman-teman yang menjadi atau terdampak bencana. Mereka sebenarnya punya kemampuan untuk memulihkan. Hanya dalam situasi yang luar biasa seperti bencana itu, mereka butuh bantuan gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara dukungan psikologis awal, gambarannya adalah kita membantu mereka untuk kembali ke sini. Orang diupayakan agar yang tadinya bergeser ke arah gangguan jiwa mungkin, ke arah normalitas yang kemudian bergeser karena sangat kaget, sangat takut, sangat khawatir, sangat cemas misalnya, diupayakan agar dia bisa lebih baik kembali ke situasi sebelumnya atau bahkan lebih baik situasinya dibanding sebelum bencana terjadi. Jadi intinya sederhananya kalau bicara dukungan psikologis awal adalah itu gitu. Sama halnya kalau misalnya kita ya, saya ambil contoh saja ya, ketika Pak D saya itu meninggal, Bude saya tinggal sendirian, maka yang saya lakukan adalah saya datang ke rumah Bude saya, ke rumah tante saya gitu ya, tiap minggu, tiap hari Sabtu gitu. Tapi saya tidak memaksa untuk ngobrol. Jadi Pak D saya atau Om saya ini sudah sakit lama gitu ya. Tapi kemudian yang saya lakukan cuma nemenin tante saya di rumah, kadang-kadang nonton TV, kadang-kadang ngobrol, ngalor ngidul, kadang-kadang saya temenin dia belanja, pergi, tanpa sedikit pun kami membicarakan tentang kematian suaminya. Saya juga tidak memancing-mancing untuk menanyakan itu. Yang saya lakukan rutin ya itu, tiap Sabtu cuma itu aja. Datang kadang-kadang belanja, kadang-kadang pergi, kadang-kadang cuma di rumah, kadang macam-macam. Setelah kurang lebih 2 bulan, barulah tante saya ini yang berinisiatif ngomong. Ternyata begitu Om meninggal tuh suasananya beda ya. Jadi dia mulai ngomong sendiri gitu. Jadi lihat ya, jadi kita jangan kemudian berpikir bahwa dukungan psikologis awal artinya saya harus menggali masalah. Supaya apa? Supaya saya bisa menyelesaikan masalah, tunggu dulu gitu ya. Kadang-kadang tidak harus selalu begitu gitu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya itulah yang disampaikan dan kemudian suasana membaik gitu ya. Sama halnya dalam situasi bencana gitu. Kadang-kadang kita datang nanya-nanya gitu ya, pengen tahu. Ya itu sebenarnya boleh, tetapi kemudian tujuan utama kita kan bukan kemudian mencari masalahnya apa gitu ya. Tetapi kita mau memastikan apakah para penyintas, kalau sekarang kan udah nggak dibilang sebagai korban lagi ya, tapi apakah penyintas bencana itu bisa memulihkan diri mereka? Kalau mereka belum bisa, apa yang bisa saya lakukan?
Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena jangan lupa bahwa ini contoh yang namanya gambar piramida psikososial. Jadi kalau tadi kan ada dampak psiko dan dampak sosial gitu ya. Maka sebetulnya dalam situasi bencana, kalau digambarkan jadi kayak segitiga, piramida, mayoritas masyarakat yang terdampak bencana itu ada di tingkat yang paling bawah. Jadi yang mereka butuhkan adalah kebutuhan dasar, ya sandang, pangan, papan, dan merasa aman. Kenapa? Ya karena bencana kan mereka takut. Nanti ada lagi nggak ya bencananya? Nanti banjir bandangnya muncul lagi nggak ya? Nanti gempanya ada susulan nggak ya? Nanti, nah itu. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan adalah memenuhi kebutuhan dasarnya dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dan ini nggak butuh psikolog, nggak butuh orang-orang spesialis dalam kesehatan jiwa. Ketika dalam keluarga kita ada yang meninggal, atau ada yang kayak tadi kecopetan, kan seringkali kita mensupport dengan, ya udah malam ini tante nginep di sini deh menemani kamu, kita ngobrol-ngobrol. Itu kan contoh gitu ya. Kita nggak perlu kemudian harus belajar psikologi untuk bisa memberikan hal-hal yang mendasar. Secara naluriah, saya bisa melakukan itu. Dan tanpa sadar, jangan-jangan Bapak, Ibu, Pater, teman-teman semua pernah melakukan hal-hal semacam ini. Yang kedua, bisa jadi rasa aman dan kebutuhan dasar itu nggak cukup. Karena ada orang yang mungkin merasa tertekan, stres. Ada masalah-masalah psikologi, takut, khawatir. Nah, ini sebetulnya bagaimana keluarga dan komunitas mendukung. Kalau kemudian keluarganya menjadi tidak utuh karena korban bencana, maka inilah perannya komunitas. Di mana di komunitas ini yang terdampak. Seringkali dalam situasi bencana, kunjungan yang saya lakukan juga kunjungan ke tiap-tiap tenda atau kunjungan ke rumah-rumah. Home visit. Ya untuk memastikan saja bahwa, oh ternyata di keluarga ini mereka kesulitan banget karena bapaknya sebagai kepala keluarga sudah meninggal. Oh di keluarga ini ternyata ibu yang single mother sekarang kewalahan karena misalnya ya, tadinya dia dibantu oleh tantenya, oleh adik iparnya, tapi sekarang sudah meninggal sehingga harus mengurusi anak-anaknya sendirian. Jadi kita mau memastikan gitu, apakah dalam sebuah kampung, dalam sebuah desa, orang-orang di situ memang sudah menuju ke arah pulih pasca bencana terjadi. Atau ada yang butuh didukung. Ada keluarga-keluarga tertentu. Nah, marilah kita mengajak teman-teman di komunitas gitu. Saya ingat sekali pengalaman waktu di Gunung Sinabung ya. Gunung Sinabung ini memang agak unik karena apa? Kalau di gunung api yang lain, erupsi itu diprediksi gitu. Erupsi habis itu udah balik ke desanya lagi, nggak lagi di pengungsian. Tapi Sinabung nggak begitu. Hari ini erupsi semuanya, hari ini diprediksi akan erupsi atau bahkan sudah erupsi, semuanya pindah ke pengungsian. 3 bulan dianggap aman, pulang. Di desa, baru jalan 2 bulan, erupsi lagi, mengungsi lagi. Di pengungsian 1 bulan, dianggap aman, aktivitas gunungnya turun, balik lagi ke rumah masing-masing, 5 bulan. 5 bulan di sana, tiba-tiba meletus lagi. Jadi, kayak mondar-mandir ya. Waktu saya ke sana dengan beberapa teman-teman dari Kementerian Sosial, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena cara pertama adalah yang sering kali dibutuhkan tuh adalah mendengarkan. Ya, mereka suka ngobrol, cerita, curhat, ya dengerin aja gitu. Lalu yang ternyata menjadi keluhan dari orang tua adalah anak-anaknya nggak bisa belajar. Karena kan di tempat pengungsian nggak ada tempat belajar khusus gitu ya. Lalu kita coba ngobrol sama anak-anaknya, mau konfirmasi kan, apakah yang dilihat orang tua ini benar apa enggak gitu. Ngobrol lah kita dengan anak-anak. Ternyata benar gitu. Anak-anak SD gitu ya, kita ajak ngobrol yang kelas 5, kelas 6, kelas 4 gitu ya, mereka mengeluhkan juga hal yang sama. Lalu kita lagi mikir-mikir gimana caranya nih, karena kan nggak mungkin kami menyediakan tempat belajar, tempat untuk mereka bisa bertanya kayak jadi pelajaran tambahan gitu ya, karena kita kan nggak akan ada di sana untuk bertahun-tahun gitu. Maka yang dilakukan adalah yaudah yuk kita ajak ngobrol yang anak-anak SMA, kita ajak ngobrol. Kita ceritakan, benar nggak sih adik-adik kamu kayak begini gitu. Iya, katanya. Iya bang, emang ini susah begini. Oke, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Akhirnya apa? Anak-anak SMA ini berinisiatif bikin jam belajar di lokasi pengungsian.
Jadi kita minta izin sama koordinator pengungsinya, ini ada satu tenda, boleh nggak kita bangun di sini? Dibikin jadwal. Kalau jam 4 sore itu tempat belajar untuk anak-anak SD. Dan yang menarik adalah yang mendampingi adalah teman-teman SMA ini. Nanti diatur jam 5 sampai jam 6 giliran anak-anak yang SMP. Dan yang mendampingi adalah teman-teman yang SMA. Lalu pas teman-teman SMA belajar gimana? Kita coba tanya, kira-kira siapa yang bisa bantu? Ternyata kemudian kita menemukan ada guru yang bisa mendampingi. Jadi setelah kita pun pergi dari sana, dari lokasi pengungsian, ternyata proses ini masih berjalan. Itu contoh ya, bagaimana dukungan dari komunitas itu sangat membantu. Gitu. Jadi jangan berpikir kita yang selalu harus membantu, tetapi justru kita mencari cara agar di komunitas, di masyarakat ada proses yang bisa dilakukan. Atau pengalaman lain juga, ketika waktu itu Gunung Agung ya di Bali yang sempat erupsi, dan itu juga modelnya sama gitu. Pasca bencana itu yang banyak diperhatikan itu adalah anak-anak, perempuan. Nah, si bapak-bapak ini kelihatannya kurang perhatian gitu. Di samping memang si bapak-bapak ini dari pagi sampai sore biasanya mengupayakan supaya nafkah terpenuhi ya. Ngecek sawahnya, ngecek rumahnya, cari pekerjaan, dan sebagainya. Tapi jarang sekali saya melihat bahwa ada proses pendampingan untuk para bapak ini. Maka kami bikinlah, gimana caranya ya gitu. Ya udah, lagi-lagi karena kebetulan lokasi pengungsiannya waktu itu ada di sebuah gedungnya pemerintah ya, dan kemudian ada lapangan parkirnya, kita berinisiatif bahwa kita bikin namanya tenda air. Tenda air itu apa? Jadi ada satu tenda yang isinya adalah air panas, di situ ada kopi, ada teh, ada ya semua minuman hangat itulah. Jadi setiap malam, si bapak-bapak ini boleh nongkrong di sana. Nggak ngapa-ngapain, ngobrol kayak ngapain kayak terserah, pokoknya lakukan di situ. Dan tanpa sadar ketika kongko-kongko nongkrong di situ, akhirnya mereka cerita banyak hal. Itu juga dilakukan ketika di Medan ya, waktu di Sinabung itu juga kami melakukan. Kami bikin tenda kayak gitu, dan di Sinabung lebih seru ya, karena tiba-tiba ada bapak yang kemudian inisiatif bawa meja karambol, catur. Akhirnya setiap malam itu suasananya bisa jadi pelepas stres gitu ya, sambil main, ketawa, main gitar, dan sebagainya. Walaupun hati-hati, saya harus menceritakan juga, dua pengalaman ini punya efek negatif. Efek negatif pertama, yang tadinya main karambol, main kartu biasa, tiba-tiba jadi judi. Bapak-bapak ini kan masuk nakal ya. Kalau saya bilang itu bocah tua nakal gitu ya. Orang tadinya udah dikasih tempat untuk melakukan aktivitas rekreasional, malah dipakai untuk main judi gitu. Yang tadinya minuman hanya kopi, teh, tiba-tiba minuman keras mulai masuk gitu. Nah, ini kita harus berhati-hati gitu ya. Walaupun satu sisi saya paham bahwa reaksi-reaksi semacam itu sebetulnya kalau dalam sejumlah penelitian di jurnal bahkan dibahas pasca bencana, itu reaksi-reaksi yang sebetulnya menunjukkan mereka terguncang, stres, khawatir, cemasnya. Tapi kita harus berhati-hati dengan itu. Nah, tapi saya mau mengatakan apa? Sebetulnya kita perlu mencari cara bagaimana membuat komunitas bisa pulih, dan yang membantu pemulihan itu adalah komunitas sendiri. Tidak selalu kemudian orang luar. Nah, tetapi dengan itu pun kadang-kadang masih ada orang-orang yang butuh bantuan. Nggak cukup. Kebutuhan dasarnya udah, keamanannya udah, ada komunitas keluarga yang bantu udah. Tapi ternyata nggak cukup. Maka kemudian butuh dukungan psikologis awal. Dukungan psikologis awal ini kan tujuannya untuk perorangan ya, untuk individu, bukan untuk kelompok biasanya. Walaupun kemudian di beberapa literatur maupun di beberapa praktik, orang bisa melakukan dukungan psikologis awal secara kelompok. Tetapi ya, saya tidak mau memperdebatkan itu, silahkan saja. Tapi pada dasarnya, kadang-kadang ada orang-orang yang memang butuh didampingi secara lebih intens. Karena apa yang diperoleh dari keluarga, dari komunitas, maupun pemenuhan kebutuhan dasar nggak cukup. Nah, dukungan psikologis awal ini macam-macam istilahnya. Saya sampaikan saja supaya nanti Pater, Bapak, Ibu, teman-teman nggak bingung gitu ya. Ada yang ngomong pertolongan psikologi pertama, pertolongan pertama pada psikologi, bantuan psikologi, macam-macam lah istilahnya. Dalam konteks bahasa Inggris disebutnya adalah psychological first aid. Tetapi begitu diterjemahkan, itu bisa berbeda-beda. Sama semuanya sebetulnya, hanya seringkali penggunaan istilah saja. Nah, apa sih yang disebut sebagai dukungan psikologis awal? Dukungan psikologis awal itu adalah serangkaian keterampilan sederhana. Ya kayak tadi, ketika kemudian bude saya sendirian karena Pak D meninggal, maka saya melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Dengan cara apa? Datang, hadir ke rumahnya, nemenin. Itu kan sederhana aja. Nggak perlu kemudian saya harus punya gelar sarjana psikologi, psikolog, psikiater, nggak perlu gitu.
Yang penting ada keterampilan sederhana dulu. Tetapi sistematis. Maka tadi saya ceritakan kenapa saya ke rumah bude saya tiap minggu. Karena nggak bisa tiba-tiba hari ini saya datang, nanti saya datang 3 bulan lagi, ya itu tidak membantu gitu ya. Nah, kalau dalam situasi bencana, maka ini yang dibutuhkan. Kalau kita datang, kita harus tahu kita punya waktu berapa lama. 2 minggu kah? 1 minggu kah? Karena itu yang perlu kita rencanakan. Dalam 1 minggu ini kita mau ngapain? Karena tujuannya sebetulnya dukungan psikologis awal adalah mencegah atau kalau bisa mengurangi akibat negatif dari sebuah situasi yang menimbulkan masalah kayak bencana tadi. Sekaligus membantu supaya secara psikologis mereka pulih. Nah, lalu juga keterampilan sederhana ini tetap butuh untuk dikelola, diatur, dibuat rutin, ada jadwalnya, jelas dari kapan sampai kapan. Karena kan kalau contoh saya tadi, saya menolong keluarga saya sendiri gitu kan. Itu bude saya. Tapi ini kan masalahnya kita menolong orang lain gitu ya. Nah, kalau kita menolong orang lain kan tidak bisa seperti itu gitu. Maka kenapa saya selalu mengatakan pada teman-teman yang turun dalam penanggulangan bencana, sampaikan itu. Kadang-kadang saya melihat yang paling favorit nih, nanti saya jadikan contoh juga ya dukungan psikologis awalnya di anak-anak gitu. Yang jadi favorit kan selalu anak-anak. Kadang-kadang kakak-kakaknya tuh nggak tega karena misalkan sudah selesai, ada acara bermain bersama gitu ya. Lalu mengatakan, kakak gimana? Ya besok kakak datang lagi. Padahal sebenarnya besok nggak datang gitu. Tapi supaya anak-anaknya nggak sedih, katanya ya udah bilangnya gitu aja karena kakaknya juga bingung mesti ngomong apa. Tapi itu nggak boleh. Gitu. Saya berkali-kali kena getahnya ketika datang ke situ. Ternyata sebelumnya udah ada banyak orang datang ke sana dan menjanjikan banyak hal dan itu nggak terpenuhi. Gitu. Maka kalau saya datang dan misalkan saya ketemu pas home visit gitu ya, saya akan langsung ngomong loh, Bapak Ibu, saya di sini 7 hari saja. Jadi dari kalau hari Sabtu kami sudah selesai di sini. Saya langsung ngomong. Supaya apa? Supaya mereka juga tahu bahwa mereka punya orientasi. Ini teman-teman ini akan di sini 7 hari. Sama anak-anak juga begitu. Adik-adik, kakak di sini sampai hari Jumat ya. Nah, berarti yuk kita sama-sama melakukan atau kita punya usulan nggak? Sampai hari Jumat kita mau ngapain? Jelas gitu ya, pesan itu. Karena kalau tidak demikian, jangan lupa ya, mereka dalam proses yang mau memulihkan secara psikologis kondisi mereka. Jangan kedatangan kita justru menghambat proses pemulihan itu. Karena kita menjanjikan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak terus terang. Atau contoh paling gampang, Kak, ini besok ada gempa lagi nggak sih? Nggak ada gempa, kamu nggak usah takut. Ya nggak mungkin ngomong kayak gitu kan. Karena yang namanya gempa di mana-mana pasti ada gempa susulan gitu. Jadi kan poinnya jangan kemudian membohongi atau mengatakan sesuatu hanya tujuannya menenangkan. Padahal sebetulnya dampaknya justru sebaliknya karena kita tidak mengatakan sesuatu yang benar gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara soal dukungan psikologis awal. Lalu kemudian, nah ini ya tujuannya tadi. Jangan lupa, dukungan psikologis awal itu adalah langkah awal. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, pater semuanya, ini langkah awal. Harus ada langkah-langkah berikutnya. Dan kadang-kadang karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan kemampuan, karena keterbatasan jumlah tenaga, saya hanya bisa memberikan langkah awal. Dan ini tidak salah. Ya. Saya ingat sekali ketika kemudian, tadi sudah disebut ya sama Mbak Hani tadi soal waktu di Lombok gitu ya. Ketika kami memberikan respon penanggulangan bencana di sana, saya ingat sekali tim kedokteran sudah akan tutup pelayanannya ya, karena sudah mungkin hampir 4-5 bulan sesudah bencana. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman dari kedokteran? Kita home visit ke semua pasien yang masih butuh pelayanan kesehatan lanjutan. Tujuannya apa? Pamit, lalu menjelaskan ini ada beberapa hal yang perlu dia tetap lakukan. Nggak cukup hanya ke masing-masing rumah, langkah berikutnya kita datang ke puskesmas. Ngapain? Kasih daftar nama. Ini ya yang masih kemudian perlu ditindaklanjuti. Maksudnya apa? Yang saya lakukan kan langkah awal aja. Ini sebagai ilustrasi gitu ya. Habis itu kalau saya pergi, saya harus memastikan bahwa tahap berikutnya itu tetap dilakukan. Kadang-kadang nggak bisa gitu. Atau misalnya berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Biasanya kita membantu supaya kegiatan di sekolah berjalan dengan baik. Tapi setelah itu kita harus mengatakan, Bu, bantuan kita sampai di sini, untuk Bapak Ibu Guru ini laporan kami, kira-kira ini yang mesti ditindaklanjuti dari anak-anak yang selama ini didampingi. Itu jelas gitu. Dan sayangnya hal ini yang masih tidak banyak dilakukan. Ada yang cuma alasannya, ya kami kan di situ cuma 3 hari. Loh, nggak masalah. Mau hanya 1 hari,
mau hanya 3 hari atau bahkan 40 hari, tetap kemudian kita harus dalam tanda kutip mengalihkan atau menyerahkan tugas lanjutan ke pihak lain di situ. Kalau enggak, ya proses pemulihannya nggak terjadi gitu ya. Lalu yang kedua, memang tujuannya adalah mengurangi dan mencegah hal-hal buruk tadi ya. Terutama juga memberikan kesempatan untuk orang-orang mengekspresikan perasaannya. Dan ini adalah bagian dari proses pemulihan. Karena seringkali hal-hal yang berkaitan dengan perasaan ini tidak banyak diungkapkan. Lalu siapa yang bisa menerima? Ya bisa siapapun gitu. Tetapi memang perlu dilatih dulu. Kenapa? Ya kalau tadi kan saya memang punya kemampuan itu. Tetapi biasanya itu baru saya lakukan pada keluarga saya, teman dekat saya, sahabat saya misalnya. Sementara ini sekarang saya mau ketemu orang yang benar-benar nggak saya kenal. Maka saya mesti belajar. Gimana ya melakukan hal yang sama tadi, tapi sekarang benar-benar sama orang yang nggak saya kenal nih. Apa yang mesti saya perhatikan? Jadi mau itu relawan, masyarakat, mau dibilang tenaga kesehatan, tim penanggulangan krisis, atau apapun istilahnya, itu boleh. Yang dibantu juga sebetulnya macam-macam. Jangan lupa, ada orang dengan kebutuhan khusus, ada penyandang disabilitas, anak, remaja, lansia, gitu ya. Kalau dalam konteks COVID nih, jangan lupa ya, di bencana itu, dengan situasi pandemi ini, relevan untuk bicara soal orang tanpa gejala, orang dengan dalam pengawasan, gitu-gitu ya. Termasuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang merupakan tim pemberi bantuan. Kenapa begitu? Ya karena kan ketika saya memberikan dukungan psikologis awal, itu mau tidak mau saya menggunakan pikiran, perasaan, tenaga saya untuk membantu. Dan kadang-kadang saya kelelahan dengan itu. Kita bukan Superman. Bapak Ibu, saya bukan Superman, bukan Superwoman juga. Jadi butuh juga untuk punya waktu memulihkan diri juga. Jadi biasanya SOP kami kalau terjun ke lokasi bencana, pasti ada tim advance yang datang 3 hari sebelumnya. Sebelum tim utama datang. Karena dia harus menyiapkan semua dan mengetahui konteksnya sekarang kayak apa. Ini ideal ya, situasi ideal bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang nggak seideal ini, memang perlu dimodifikasi. Lalu biasanya setelah itu, ketika tim benerannya datang, kita bikin briefing dulu di awal. Menjelasin ini gimana situasinya, kondisinya gimana, pembagian tugas kita seperti apa, dan lain-lain. Lalu bikin kegiatan, hari pertama, setelah selesai, seringkali kita melakukan evaluasi. Hari ini gimana? Nah, cuman yang saya sering lihat adalah kita berhenti pada evaluasi. Padahal situasi bencana atau pasca bencana tidak melulu kemudian yang dibutuhkan hanya evaluasi untuk memperbaiki respon yang diberikan. Tetapi berilah kesempatan si relawan-relawan ini juga curhat, cari sesi yang kemudian memulihkan tenaga mereka. Saya ingat sekali ketika waktu itu ada gempa besar ya di Papua ya, kami punya semacam markas bersama gitu ya, orang dari berbagai organisasi. Kenapa itu dijadikan markas bersama? Karena di sebuah tempat itu, di sebuah rumah yang kita jadikan tempat nongkrong itu, ada satu mama-mama gitu ya, satu ibu gitu dari Papua, membuka rumahnya untuk relawan semua boleh istirahat di situ. Setiap sore, pokoknya disediakanlah makanan kecil, apa semua, minuman. Jadi relawan boleh duduk situ, ngobrol, cerita, silahkan aja. Kalau ada yang masih kerja, buka laptop, mama-mama tuh marah-marah. Nggak ada yang buka laptop di sini. Tidak ada yang boleh kerja. Dia marah pokoknya. Semua harus istirahat katanya. Menurut saya itu contoh yang sangat baik gitu. Emang harus begitu gitu. Kita harus meluangkan waktu juga sebagai tim yang membantu untuk memulihkan, memberikan kesempatan untuk sejenak melepaskan diri dari kesibukan, rutinitas gitu. Tetapi menurut saya iklim yang dibangun di situ membuat kita kemudian bisa segar, bisa pulih gitu. Nggak terbawa oleh situasi. Maka kenapa saya katakan tetap butuh tim ini, tim saya, tim penanggulangan krisis manapun, ketika menyelesaikan tugas, untuk kemudian butuh dukungan psikologis awal juga ya. Nah, prinsip dukungan psikologis awal itu adalah, pertama, berikan dukungan atau bantuan sesegera mungkin. Jadi kalau Bapak, Ibu, teman-teman semua datang, lalu kedua, melihat ada orang yang membutuhkan, segera berikan bantuan. Kalau misalkan tidak bisa memberikan bantuan, cari informasi yang bisa membantu. Saya kalau pergi ke sejumlah lokasi pengungsian di Jogja misalnya gitu ya, saya selalu melihat ada penyintas atau orang yang terdampak bencana itu yang kayak dikucilkan gitu ya, entah karena dia bengong, entah karena dia apa segala macam. Nah justru orang-orang kayak gini nih yang malah saya deketin gitu ya. Karena apa? Karena kemudian artinya jangan-jangan orang-orang ini yang paling butuh. Atau misalnya ketika ada aktivitas bermain bersama anak-anak, ada anak-anak yang nggak mau gabung. Ya justru yang kayak gini-gini yang saya datangi.
Maka biasanya kalau ke lokasi bencana, kalau yang hadir itu banyak, saya langsung bagi tugas. Oke, ada yang melakukan aktivitas bersama, entah itu dengan orang dewasa, dengan ibu-ibu, dengan siapapun, tapi saya juga menugaskan ada 2-3 orang yang tugasnya keliling. Dari satu tenda ke tenda lain, ngobrol, atau kemudian ngelihat di situ ada tempat-tempat di mana ada beberapa anak nongkrong, datang ke situ. Jadi, supaya kemudian semuanya bisa dengan cepat mendapatkan gambaran yang utuh. Karena bisa jadi orang yang justru butuh bantuan, itu nggak terlibat dalam kegiatan yang kita buat. Nah, ini yang seringkali terlewat. Lalu juga, ya harus ngomong jujur ya, nggak boleh menjanjikan sesuatu, lalu kita memberikan dukungan emosional. Nalurinya, saya nggak tahu, saya kalau mau bilang nalurinya orang Indonesia nanti dibilang salah gitu ya. Tapi saya sering menemukan bahwa kita tuh cenderung memberikan nasihat. Padahal dukungan emosional tuh nggak perlu nasihat, dengerin aja gitu. Ya contoh paling gampang kan, ibu saya tuh kan sebel banget waktu kecopetan dompetnya, reaksi bapak saya pertama-tama bisa ditebak nggak apa? Makanya hati-hati. Nah kan sebelin banget kan. Orang udah kehilangan dompet masih dinasehatin, makanya lain kali hati-hati lah. Orang udah hilang kok. Karena bukan itu yang dibutuhkan gitu ya. Tapi memang entah itu refleks, entah itu naluri, entah itu kebiasaan ya kita begitu. Padahal nggak harus seperti itu gitu. Nah, dalam situasi-situasi yang sudah cukup lama dari kejadian bencana, kita bisa mendorong masyarakat, individu, anak-anak untuk mencari solusi sendiri. Karena mereka harus berdaya gitu ya. Jangan tergantung gitu. Lalu jangan boleh maksa. Kepo gitu ya, pengen tahu gitu. Nanya terus detail. Buat apa gitu. Dan ini bukan terapi, bukan konseling. Jadi hati-hati, ini bukan terapi, bukan konseling. Dan bukan untuk melakukan diagnosis. Beberapa relawan tuh suka gini, Bang, tadi saya ngobrol sama si ibu itu, kayaknya dia depresi, Bang. Hati-hati nih, orang ngobrol terus tiba-tiba ngomong depresi aja. Saya bilang ini kan bukan melakukan diagnosis, ini kan kita sedang melakukan dukungan awal. Gitu. Kita mau supaya yang tadinya dia jadi korban, menjadi survivor, menjadi pejuang, menjadi pulih gitu ya. Kan prinsipnya itu. Lalu kemudian tiap orang punya kebutuhan berbeda. Jadi jangan berpikir bahwa oh nanti kita mayoritas di sana anak remaja tuh pasti kebutuhannya ini, tunggu dulu gitu. Harus ajak ngobrol dulu karena bisa jadi berbeda. Lalu juga yang paling penting adalah biasanya kalau saya ngobrol dengan para penyintas itu lalu selalu saya bertanya, nah Bu kalau kayak gitu di sini ada nggak yang bisa bantuin Ibu? Karena justru saya mau identifikasi, ada nggak sih orang-orang yang bisa bantu dia? Karena kalau nggak ada berarti saya harus mencarikan nih atau mengupayakan supaya ada. Karena saya kan nggak di situ terus. Dan kalau bisa itu nempel pada struktur yang udah ada. Kalau di situ ada pos kesehatan, di situ ada pos kebersihan, ada ya kalau bisa layanannya ada di situ. Jangan bikin sesuatu yang baru gitu ya. Ini keterampilan yang dibutuhkan ya. Kita pasti empati ya, berusaha memahami situasinya seperti apa. Dan kadang-kadang nanti minta dilatih tuh sama Mbak Hani ya, bagaimana melatih relaksasi karena macam-macam caranya. Kadang-kadang tuh berguna juga. Kadang-kadang kalau untuk anak-anak tuh saya menggunakan apa namanya stress ball ya, jadi bola yang bisa diremes-remes itu. Lalu juga mendengarkan, itu pasti karena pasti banyak yang akan cerita. Lalu juga kemudian kita perlu mengidentifikasi, oh kira-kira nih kayaknya ada yang berbeda. Kalau kayak gitu biasanya saya suka ngobrol sama orang tuanya gitu. Anak ibu gimana Bu kemarin? Ibu sendiri merasakannya seperti apa? Wih beda sebelum. Nah kalau dia udah ngomong kayak gitu kita harus was-was. Karena kan sebenarnya yang bisa mengenali keseharian adalah orang yang terdekat gitu ya. Nah ini contoh aja ya. Saya kasih gambar contoh aja tuh latihan pernafasan. Cuman kan kalau untuk orang dewasa, untuk anak-anak remaja, kalau sifatnya individual masih bisa, tapi kalau udah rame-rame itu mesti cari cara gitu ya yang lain. Nah ini yang bisa dilakukan ya. Pertama-tama kalau kita masuk ke sana kita bisa minta izin, boleh nggak ngobrol-ngobrol? Aduh Kak, saya nggak mau ngobrol gitu. Kadang-kadang tuh saya menemukan gini, kadang-kadang kalau dalam situasi ini terutama dengan anak-anak remaja ya, ayo kakak mau ngobrol nih, aduh kak saya nggak mau ngobrol, udah nggak usah takut, percaya aja, udah. Nah kalau emang dia nggak mau ngobrol jangan dipaksa dong gitu. Karena belum tentu itu saat yang tepat gitu maksud saya. Jangan kemudian kayak tadi, DPA kan nggak memaksa. Ya kalau dia nggak mau ngobrol nggak apa-apa, nanti tunggu aja kalau saya hari ketiga datang ke situ disapa aja. Saya biasa gitu kok, saya sapa, gimana kabarmu hari ini? Baik kak gitu. Yang penting saya memastikan bahwa dia disapa, menjawab, dia bisa berkomunikasi, dia diajak ngobrol bisa gitu. Tapi mungkin dia nggak mau curhat, ya biarin aja gitu. Lalu juga kemudian kita bisa nanya, apa nih yang bisa dilakukan nih? Kalau misalnya ya contoh waktu itu kan yang saya lakukan di Sinabung. Ini teman-teman adik-adikmu nih pada punya masalah nih. Kira-kira yang bisa dilakukan apa ya untuk bisa bantu mereka? Yang bisa dilakukan tuh bukan hanya dilakukan oleh saya loh ya, tapi bisa dilakukan oleh orang yang ada di situ gitu. Lalu juga sadar bahwa ada hal-hal yang dapat membuat penilaian buruk pada orang lain gitu.
Jadi kita perlu berhati-hati gitu ya, bahwa saya kalau memaksa dia untuk cerita, akhirnya kan itu membuat si remaja itu jadi nggak percaya gitu. Atau kelompok saya jadi dinilai, ini kok maksa banget sih kakaknya gitu ya. Biasanya kalau mereka nggak mau dibantu, maka saya yakinkan. Kalau pengen ngobrol, kabarin aja ya, kakak kan di sini sampai Jumat nih, silahkan aja gitu. Boleh aja kayak gitu. Lalu kalau diceritakan, kalau dia mau cerita, ya itu menjaga kerahasiaan jadi penting ya. Kecuali itu membahayakan dirinya. Kalau enggak, ya jangan disebarluaskan. Dan hargai juga bahwa orang-orang ini bisa ngambil keputusan sendiri gitu ya. Nah ini beberapa yang nggak boleh ya, memaksa, terus pengen dapat keuntungan pribadi, informasinya nggak tepat, lalu motong pembicaraan, menghakimi, macam-macam tuh nggak boleh gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu kan saya pikir Bapak Ibu, Pak, teman-teman udah tahu. Jangan melakukan hal-hal semacam ini. Nah, langkah intinya DPA itu sederhana cuma 3 sebetulnya. Mengenali dan memberikan perhatian, mendengarkan, dan menghubungkan. Kalau bahasa Inggrisnya, look, listen, link. Jadi ketika kita datang ke situasi bencana, kita mesti lihat dulu nih, ini kira-kira siapa ya yang paling membutuhkan ya. Maka untuk mengenali itu, tadi saya katakan, kenapa kemudian timnya bisa disebar untuk ada yang ketemu anak-anak, ada yang ketemu orang dewasa, ada yang ketemu kelompok perempuan, untuk kenalin dulu. Ini kira-kira siapa nih? Atau kemudian kita tiba-tiba melihat ada anak-anak yang kok kayaknya nggak ikut main. Ini kok kayaknya ibu-ibu itu duduk diam terus. Ini kayak, nah gitu ya. Kan saya jadi tahu. Langkah berikutnya adalah mendengarkan. Jadi kita bisa dekati, kita bisa ajak ngobrol kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, jangan. Dan ketika dia sudah menceritakan, maka tugas saya adalah memastikan dulu. Oh, ternyata dia itu kesepian karena nggak punya teman. Karena ternyata ketika di lokasi pengungsian, dia adalah anak yang berasal dari RW yang beda waktu itu. Maka kemudian kan begitu itu terjadi, yang saya lakukan apa? Oh ya udah, saya ngomong ke koordinator pengungsinya, saya menghubungkan gitu. Oh kalau gitu boleh nggak saya ceritakan masalah kamu ini nih? Terus saya ngomong sama koordinator pengungsinya, Bang, lu ternyata ada anak yang bukan dari kampung sini, Bang. Iya katanya. Nah itu kasihan juga ternyata Bang, karena nggak ada temannya gitu. Ya, terus gimana katanya? Ini pernah ada acara ngumpul anak-anak nggak sih? Ya ngumpul main-main doang katanya. Boleh nggak Bang? Kita bikin sesuatu supaya si anak-anak ini jadi ngerasa deket lah satu sama lain. Pertemuan pertama boleh deh saya bantu. Oke, boleh kalau mau bantu. Saya hubungkan aja kan dengan kepala koordinator pengungsi. Dan waktu itu kebetulan saya bisa membantu juga. Jadi intinya itu ya, kenali, berikan perhatian, dengarkan, lalu menghubungkan. Sederhana aja. Jangan berpikir bahwa setelah mendengarkan, saya harus menyelesaikan masalahnya. Enggak ada tuntutan untuk itu. Kalau memang nggak sanggup, itu bisa ditanyakan, oke, ternyata kalau gitu saya tanya dulu ya, kira-kira siapa yang bisa bantu. Bisa begitu gitu ya. Nah ini contoh kalau saya coba ambil contoh kalau di anak ya. Satu contoh aja, ya mengenali langsung kan, saya bisa bikin kuesioner, tapi ini kan tentunya nggak semua itu bisa dilakukan. Maka alternatif kedua adalah, kalau kita lihat, wah ini anak-anak ini kayaknya menyendiri, ya cari tempat yang aman untuk ngobrol. Dan mungkin pada saat itu kita bisa kasih kebutuhan yang segera, misalnya air minum gitu ya, atau dia ingin relaksasi dulu biar tenang, oke gitu ya. Tujuannya adalah mengenali dan memenuhi kebutuhan. Ya, ini yang pertama aja, contohnya kalau pada anak. Lalu yang kedua, ya kalau dia sudah tenang dan pengen cerita, dengarkan aja. Ya, nggak perlu ngasih tanggapan, nggak perlu kemudian kasih komentar, nggak perlu menasihati, dengarkan aja. Nah, dari situ barulah kemudian yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk membantu dia? Anak ini kita bisa nanya, kamu punya sahabat nggak di sini? Kamu punya teman nggak? Kalau kamu merasa kesepian gitu, kira-kira siapa yang bisa membantu kamu ya? Jadi tanya terus gitu. Kalau nggak ada, ya udah berarti dia butuh untuk dibantu. Kita bisa kemudian coba nanti kakak tanyakan ya, siapa yang kira-kira kayak gitu. Ya, jadi tidak selalu kita yang memberikan bantuan secara langsung. Jadi prinsipnya sangat sederhana. Saya kenali, memberikan perhatian, saya dengarkan, dan bisa nggak saya hubungkan dengan pihak lain yang bisa menolong. Saya pikir mungkin itu ya, Bapak Ibu, Pater, teman-teman semua, sangat sederhana berkaitan dengan dukungan psikologis awal. Saya kembalikan dulu ke Mbak Hani kalau misalkan ada pertanyaan atau ada ingin yang didiskusikan berkaitan dengan dukungan psikologis awal tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indra. Pater dan teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak Indra. Oke, silakan Pater. Ya, Pater.
Oke lah, terima kasih lah. Ilmu dan pengalaman banyak sekali. Kalau dikatakan bahwa ada kerapuhan mental, kesan saya pada Pak Indra ada kerapuhan mental tapi kurang rapuh. Mungkin seperti Vadas ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya yang juga saya sendiri tidak paham pertanyaan ini ya. Salah mungkin juga benar. Yang pertama itu muncul beberapa perasaan-perasaan tadi ya, yang juga disinggung sejak awal bahwa itu perasaan-perasaan yang wajar ya dalam keadaan yang tidak normal ya. Perasaan normal dalam keadaan yang tidak normal. Di balik semua perasaan itu, Pak Indra, secara psikologis itu apa sebenarnya akarnya itu ya? Di balik itu, di balik perasaan itu.